Halo teman-teman, balik lagi dengan Icebim di sini. Karena video ini lumayan rame dan ada beberapa karakter yang belum gue bahas, akhirnya gue memutuskan untuk bikin part 2-nya. Di part 2 kali ini gue gak hanya fokus ke karakter-karakter yang pernah dikalahkan Luffy, tetapi juga karakter yang keberadaannya menurut gue cukup menarik dan mungkin kalian belum tahu nih nasib mereka sekarang. Contohnya seperti karakter yang cukup banyak ditanyain sebelumnya kayak Bellamy, Hody Jones, Foxy, dan Guts Army milik Enel. Selain itu, gue juga akan bahas nasib anggota Shichibukai yang belum gue sebutin sebelumnya seperti Weevil dan Buah Hancock, hingga semua anggota Supernova termasuk Uruji dan semua armada besar bajak laut topi jerami. Oh ya, kalian komen juga ya kalau ada karakter yang nasibnya belum gue jelasin di sini. Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Yuk kita mulai pembahasannya. Oke, kita mulai dari karakter yang paling banyak ditanyain di part sebelumnya. Pertama, kita bahas Bellamy dulu. Setelah dikalahkan Luffy pada arc Dressrosa, Bellamy dibawa ke rumah Kiros dan diberi tempat istirahat sambil memulihkan luka-lukanya. 3 hari setelah kekalahan Doflamingo, tepatnya pada saat momen terbentuknya armada besar topi jerami, Bellamy mengatakan kepada Luffy bahwa dia tidak akan menjadi bawahannya, tetapi dia mengambil Fever Card milik Luffy untuk berjaga-jaga jika suatu saat Luffy membutuhkannya. Singkat cerita, kita loncat ke arc Wano. Bellamy akhirnya memutuskan untuk pensiun dari dunia bajak laut. Dia pergi ke sebuah kota pengrajin kain dan memutuskan untuk belajar mewarnai kain di sana. Nah, terakhir kita lihat Bellamy sedang menggambar Jolly Roger. Jadi bisa kita asumsikan bahwa pekerjaan Bellamy sekarang mungkin menyediakan jasa pembuatan Jolly Roger beserta pewarnaannya. Oke, kita lanjut ke Foxy Pirates. Nah, untuk Foxy Pirates sebenarnya lebih banyak cerita non-canonnya. Nah, di video ini gue akan hanya fokus ke cerita canonnya aja ya. Setelah dikalahkan oleh Luffy pada arc Longrin Long Island, nasib Foxy Pirates bisa kita lihat pada arc Egghead, di mana mereka juga sedang mendengarkan siaran Vegapunk. Nah, sepertinya Foxy Pirates telah mengalami masa-masa yang sangat sulit. Foxy Pirates terlihat hanya menyisakan Foxy dan 2 bawahannya, Hamburg dan Porcy. Selain itu, kapal mereka sekarang juga jadi kecil. Oke, lanjut ke Hody Jones dan para anggota New Fishman Pirates. Setelah dikalahkan oleh bajak laut topi jerami, Hody Jones dan New Fishman Pirates beserta Deacon dibawa ke alun-alun sambil diborgol. Singkat cerita, mereka semua dipenjara dan kondisinya sekarang sangat menyedihkan. Karena mengkonsumsi steroid secara berlebihan, tubuh Hody Jones dan teman-temannya langsung menua dan tampak sangat lemah. Oke, lanjut ke Guts Army milik Enel. Setelah kekalahan Enel, Om, Satori, dan Shura diberi hukuman oleh para sandia ke Cloud Drifting. Buat yang gak tahu, Cloud Drifting adalah hukuman untuk para kriminal di Skypiea. Para kriminal akan ditempatkan di pulau awan kecil yang sangat terpencil dan mereka akan melayang tanpa batas hingga awan tersebut hilang dan akhirnya mati. Nah, sedangkan anggota lainnya, Gadetsu, cukup beruntung karena dia berhasil terhindar dari hukuman ini. Setelah dikalahkan oleh Chopper, Gadetsu jatuh dari langit dan akhirnya sampai ke pulau bernama Ukari. Singkat cerita, Gadetsu bertemu dengan Goro, seorang pria tua. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk membuat bisnis pemandian air panas dan Gadetsu bekerja di sana. Nah, lanjut ke karakter lainnya yang nasibnya cukup menarik, Gaimon. Setelah berpisah dengan Luffy dan Buggy, akhirnya Gaimon berhasil menemukan teman hidupnya bernama Sarfunkel. Sarfunkel adalah seorang wanita yang terperangkap di dalam tong. Hingga saat ini pasangan ini terus hidup bersama dan bahagia di pulau yang penuh dengan hewan langka. Oke, lanjut ke beberapa mantan anggota Shichibukai yang belum sempat gua bahas di video sebelumnya. Kita mulai dari Edward Weevil, satu-satunya mantan anggota Shichibukai yang sejauh ini belum dikasih panggung. Buat yang mungkin lupa, Edward Weevil adalah anak dari Buckingham Stasi dan mengklaim bahwa dia adalah anak kandung dari Whitebeard. Selama time skip, Weevil fokus menghancurkan kru bajak laut yang beraliansi dengan Whitebeard dengan tujuan mengklaim harta dari Whitebeard. Pada arc Zoo, tujuan Weevil sekarang ada 2. Pertama, mencari Marco untuk mengklaim harta Whitebeard yang lain. Kedua, mengalahkan Blackbeard sebagai wujud balas dendam karena telah membunuh Whitebeard. Singkat cerita, setelah sistem Shichibukai dibubarkan, Weevil dan ibunya langsung diburu oleh angkatan laut. Nah, di Pulau Sphinx, tempat kelahiran Whitebeard, Weevil terlihat bertarung melawan
melawan angkatan laut hingga akhirnya Ryokugyu datang mengalahkannya dan menangkapnya. Nah, saat ini kita punya dua asumsi terkait nasib Weevil. Pertama, mungkin Weevil saat ini di penjara dan kemungkinan besar di Impel Down. Kedua, kalau kita cek chapter 1121, kita bisa melihat Marco yang sedang berkomunikasi dengan seseorang yang mirip dengan Whitebeard. Apakah mungkin orang tersebut adalah Weevil? Apakah Weevil menghubungi Marco untuk mengajaknya balas dendam kepada Blackbeard? Oke, kita lanjut ke buah Hancock. Setelah sistem Shichibukai dibubarkan, Amazon Lily, markas buah Hancock, langsung diserbu oleh Angkatan Laut dengan tujuan untuk menangkapnya. Gak cuma Angkatan Laut, beberapa anggota Blackbeard Pirates termasuk Teach datang untuk mengambil kekuatan Hancock. Singkat cerita, Hancock cukup beruntung karena Rayleigh datang menyelamatkannya. Nah, pada arc Egghead kita bisa melihat Hancock masih berada di Amazon Lily. Saat ini dia sedang kebingungan kemana dia harus pergi karena dia percaya bahwa Angkatan Laut akan kembali dan mencoba menangkapnya lagi. Nah, menurut kalian kira-kira kemanakah Hancock akan pergi? Oke, dari Shichibukai kita lanjut ke beberapa supernova yang mungkin kalian gak tahu nasibnya gimana. Kita mulai dari Capone Beach. Setelah berhasil kabur dari Totoland, Beach memiliki misi baru, yaitu menuruti permintaan istrinya, Chiffon, untuk mencari Lola. Chiffon mengatakan bahwa dia ingin kembali bertemu dengan saudara perempuannya. Awalnya, Beach ingin langsung pergi ke Thriller Bar, tapi sayangnya mereka nggak bisa melewati Red Line karena ada acara Levelly yang masih berlangsung. Nah, akhirnya Beach pergi ke Dressrosa untuk mengumpulkan persediaan. Di Dressrosa, Beach nggak sengaja bertemu orang yang mengenal Lola. Orang tersebut mengatakan bahwa Lola datang ke Dressrosa beberapa hari sebelumnya. Nah, singkat cerita, akhirnya mereka bertemu dengan Lola dan bahkan bertemu dengan Pawn, ayah dari Lola dan Chiffon. Karena dikejar Angkatan Laut, mereka akhirnya pergi meninggalkan Dressrosa. Mereka terakhir terlihat sedang merayakan pernikahan Gotti dan Lola. Oke, lanjut ke Basil Hawkins yang sayangnya nasibnya belum diketahui apakah dia sudah meninggal atau belum. Setelah dikalahkan oleh killer di Onigashima, kita terakhir melihat Hawkins sedang berbicara dengan X-Drake dalam kondisi sekarang. Gak lama setelah itu, Hawkins jatuh ke lantai dan sampai saat ini nasibnya tidak diketahui. Oke, lanjut ke Apo yang saat ini posisinya juga belum diketahui. Tapi walaupun begitu, berbeda dengan Hawkins, kondisi Apo masih sangat sehat. Terakhir kita melihat Apo ada di pelabuhan Tokage yang ada di Wano. Apo terlihat sedang melemparkan koran yang berisi pengumuman bounty dan Yonko terbaru. Oke, lanjut ke supernova yang masih belum dapat panggung sejauh ini, Uruji. Pada saat time skip, seperti yang kita tahu, Uruji pergi ke Whole Cake Island dan berhasil mengalahkan salah satu Sweet Commanders, Charlotte Snake. Tapi sayangnya setelah itu Uruji dengan mudah dikalahkan oleh Charlotte Cracker. Nah, singkat cerita, pada arc Dressrosa kita bisa melihat Uruji yang masih dalam tahap pemulihan sedang berada di salah satu pulau langit, Balon Terminal. Uruji terlihat menyaksikan Kaido sedang melompat untuk membunuh dirinya sendiri. Semoga pada Elbaf nanti kita bisa melihat peran Uruji yang lebih signifikan. Nah, untuk sisanya mungkin kalian udah pada tahu ya. Contoh seperti Bonnie yang punya peran besar di arc Egghead dan saat ini selamat bersama Kuma, Kid dan Killer yang habis dibantai Shanks dan sejauh ini belum diketahui nasibnya. Begitu juga dengan Law yang berhasil dikalahkan oleh Blackbeard, dan terakhir X-Drake yang terlihat sedang dalam pemulihan sambil mendengarkan siaran Vegapunk setelah tragedi di Onigashima. Oke, kita lanjut ke nasib anggota armada besar topi jerami. Kita mulai dari Cavendish ya. Pada arc Whole Cake Island, Cavendish terlihat sedang berlayar di lautan New World yang tidak diketahui. Cavendish terlihat sedang menceritakan masa kecilnya kepada Sulaiman. Nah, Cavendish terakhir terlihat pada arc Levelly di mana dia sedang diwawancarai oleh seorang jurnalis tentang pencapaian Luffy. Lanjut ke Bartolomeo di mana setelah arc Dressrosa, Bartolomeo terlihat mengunjungi salah satu pulau aliansi Red Haired Pirates dan membuat keributan dengan cara membakar bendera mereka. Sama seperti Cavendish pada arc Levelly, Bartolomeo juga terlihat diwawancarai oleh seorang jurnalis tentang pencapaian Luffy. Lanjut ke Sai yang memiliki nasib cukup menarik. Setelah arc Dressrosa, Sai diketahui menikahi salah satu mantan bajak laut Don Quixote, Baby Five. Nah, Sai sendiri terakhir terlihat pada arc Wano, tepatnya pada arc Levelly.
diri. Di acara ini, Sai juga bertemu dengan Rebecca dan Leo. Di sini, Sai dan Leo berhasil menyelamatkan Shirahoshi dari Carlos yang berusaha untuk menjadikan Shirahoshi sebagai budak. Lanjut ke Hideo. Setelah arc Dressrosa, diketahui Hideo berlayar dan berpapasan dengan pertempuran antara suku kaki panjang dan lengan panjang. Singkat cerita, Hideo ikut bertarung dalam pertempuran tersebut dan berhasil mengakhirinya. Lanjut ke Hairudin. Setelah bergabung menjadi armada besar bajak laut topi jerami, Hairudin yang sebelumnya bekerja di Buggy's Delivery memutuskan untuk mengundurkan diri. Dia dan krunya pergi meninggalkan markas Buggy dan Hairudin menyatakan dirinya sebagai kapten bajak laut New Giant Warrior. Lanjut ke Orlumbus yang saat ini sedang memulai perjalanannya sebagai bajak laut. Setelah bergabung menjadi bagian armada besar bajak laut topi jerami, Orlumbus meninggalkan kerajaan Standing dan memutuskan untuk berlayar dan menjadi bajak laut. Orlumbus memulai kegiatan bajak lautnya dengan menyerang suatu pulau. Tapi sayangnya Orlumbus mendapati bahwa pulau tersebut berisi warga-warga miskin. Karena nggak tega, Orlumbus akhirnya memberikan mereka makanan dan akhirnya meninggalkan pulau tersebut. Nah, untuk armada terakhir, Leo bisa kita lihat pada arc Egghead. Dia terlihat sedang mendengarkan siaran Vegapunk bersama Rebecca. Nah, itu dia beberapa nasib dari karakter-karakter yang menurut gua cukup menarik. Coba komen dong karakter mana yang paling kalian harapkan kembali ke cerita utama. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.